Oke, ini adalah iPad 2 versi 433, sudah di jailbreak. Akan saya tunjukkan yang berbeda dengan jailbreak, sebelum jailbreak maksudnya. Swipe di sinyal bar itu, dari kiri ke kanan akan muncul shortcut 3G. Hijau berarti hidup, merah berarti mati. 3G fungsinya untuk menghidupkan dan mematikan 3G. Contohnya nih, 3G sedang hidup. Kalau saya matikan, 3G-nya hilang, biasanya akan berubah menjadi yaitu Edge atau 2,5G. Kalau saya matikan juga, hanya tidak akan muncul sinyal sama sekali. Kalau di iPhone biasanya masih muncul sinyal, cuma untuk menerima telepon dan SMS, tapi internet sama sekali nggak bisa lagi. Location fungsinya untuk GPS, WiFi untuk hidupkan matikan WiFi, tetapi khusus untuk pertama kali biasanya WiFi yang meminta password, kita tetap menggunakan setting ini. Tidak bisa dari sini langsung. Tetapi yang passwordnya tidak berubah dan sudah pernah connect bisa pakai ini. Bluetooth untuk matikan hidupkan Bluetooth, tetapi Bluetooth di sini tidak bisa untuk ngirim dan terima file seperti handphone lainnya. Cuman bisa untuk connect ke Bluetooth atau misalnya main game versus bisa connect melalui Bluetooth. Proses di sini menunjukkan multitasking kita. Contohnya sekarang RAM sedang sisa 300 MB dan aplikasi yang jalan cuma 2. Jika saya buka beberapa aplikasi, Notes, Contacts, Calendar, Video, maka RAM akan berkurang karena banyak aplikasi yang berjalan di belakang. Terbukti kalau kita buka proses, nampak dari sini. Contact, Notes, Video. Kalau bawaan Apple kita bisa lihat dari multitasking bar di bawah. Biasanya dengan klik 2 kali dari sini. Nah, untuk menghemat RAM kita, karena jika RAM terlalu rendah, biasanya aplikasi akan loncat keluar ke menu sendiri. Jadi misalnya kita main game yang terlalu berat, yang makan RAM banyak, dia bisa keluar sendiri. Itu dikarenakan RAM-nya nggak cukup. Jadi secara berkala kita harus bersihin aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan di belakang, atau bisa sekalian dengan menu Quit Apps. Tekan Quit Apps, maka semua aplikasi yang berjalan di belakang akan langsung mati dan RAM akan kembali kepada semula. Tombol lain di bawah tidak usah dipakai kecuali mungkin power, berguna untuk reboot, untuk restart, power off untuk matikan, save mode untuk keadaan dimana jailbreak sama sekali tidak bekerja. Jadi kalau kita tekan save mode, iPad ini akan kembali seperti semula, seperti saat tanpa jailbreak. Ya mungkin folder-folder yang di bawah ini pun akan berhamburan keluar. Karena bawaannya satu folder hanya bisa ngisi 20, yaitu 5 kali 4. Sedangkan ini sudah saya modifikasi juga. Satu folder bisa lebih dari 20. Bisa di scroll ke bawah. Kemudian yang berbeda dari jailbreak saya berikutnya, biasanya di 433 tidak ada multitasking gesture, yaitu biasanya misalnya untuk keluar menu, kita cuman bisa keluar menu dari sini. Biasanya di OS 5 sudah ada multitasking gesture, makanya saya masukkan pins to home screen, yaitu cubit dengan 4 jari atau 5 jari, gerakan mencubit untuk keluar ke menu. Jadi tidak usah menggunakan tombol home. Kemudian swipe up to reveal multitasking bar, yaitu yang biasa untuk klik 2 kali untuk munculkan multitasking bar. Contohnya kalau saya buka beberapa aplikasi, maka di multitasking bar ada yang sedang muncul. Jadi bisa juga dengan swipe up dengan 4 jari atau 5 jari. Swipe up. Oke. Atau swipe left or right between apps. Pindah ke aplikasi berikutnya. Jadi tadi ada Notes dan Video. Notes dengan Contacts. Oke. Jika saya geser ke kanan, keluar Contacts. Kemudian kalau selanjutnya mungkin Notes. Oke, Notes. Kalau saya geser ke
sebelah kiri, maksudnya ke sebelah kanan, tapi jari ke kiri, maka tidak akan ada lagi. Karena yang sedang multitasking cuma 3. Ada gerakan seperti bergoyang begini. Oke. Saya quit apps dulu. Oke. Biasakan aja. Kemudian aplikasi-aplikasi di bawah sudah saya susun sebagai folder. Contohnya utilities untuk aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan peralatan. Contohnya kalkulator, blackboard, reading untuk bacaan, fotografi untuk edit foto, bisnis misalnya yang ini untuk melihat harga emas, untuk melihat harga saham, melihat harga mata uang, untuk Microsoft Word, PowerPoint, dan Excel. Sosial biasa untuk Facebook, Twitter, dan sebagainya. Entertainment untuk aplikasi yang berhubungan dengan video dan musik. Ini misalnya ada radio lagi muter lagu, kita dekatin, asalkan koneksi internet bagus, kita klik, nanti bisa tahu judul lagunya juga liriknya. Ini aplikasi MyTrans untuk streaming Trans TV dan Trans 7. Asalkan internet bagus juga bisa nonton. Folder danger jangan ditekan. Kemudian di bagian setting nanti ada yang namanya Retina Pad. Retina Pad ini cukup di setting 1 kali saja, kecuali jika ada aplikasi iPhone yang ditambahkan ke dalam. Di bagian yang bertuliskan application, semua di on kan saja. Gunanya ini untuk misalnya tadi ada action movie. Oke, aplikasi action movie ini adalah aplikasi sebenarnya ditujukan untuk iPhone. Tetapi karena dimasukkan ke iPad, maka ukurannya hanya kita katakan kecil atau setengah. Dan jika kita tekan 2 kali, maka dia baru akan perbesar. Nah, kalau tanpa Retina Pad biasanya aplikasi ini akan tampak pecah-pecah, tapi dengan Retina Pad tidak.